Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Rahel Yanul Azizah dengan nomor NPM 2530201133. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dalam ruang digital. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah memberikan dampak yang positif. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga memberikan dampak negatif, seperti munculnya hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi, bahkan penyalahgunaan teknologi. Maka dari itu, kita membutuhkan nilai dasar yang dapat mengarahkan teknologi dan pengetahuan tersebut tetap etis dan berorientasi terhadap kemanusiaan. Yang terjadi saat ini adalah pengembangan ilmu pengetahuan seringkali dianggap bebas nilai, sehingga terjadi pengabaian etika dan nilai kemanusiaan dalam penggunaan teknologi tersebut. Nah, kurangnya pemahaman Pancasila dapat menyebabkan seseorang kurang dalam bertanggung jawab mengenai digital yang mereka gunakan. Sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan di ruang digital dapat didefinisikan sebagai di mana Pancasila menjadi landasan agar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tetap berada dalam nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kemusyawaratan, serta nilai keadilan sosial. Ruang digital sendiri dapat dipahami sebagai ruang berbasis teknologi informasi yang dapat digunakan sebagai alat interaksi, belajar, dan penyebaran pengetahuan. Dengan demikian, pengembangan ilmu pengetahuan di ruang digital harus tetap berada dalam arahan Pancasila. Pancasila sebagai landasan etis dan moral yang dapat diartikan bahwasanya Pancasila tidak hanya didengar, tetapi Pancasila juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai nilai kemanusiaan. Pengembangan ilmu pengetahuan harus dilandasi dengan kesadaran etika dan moral terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan serta bertanggung jawab. Dan ilmu tidak boleh merusak manusia atau melanggar nilai etika. Dalam ruang digital pula dapat kita lihat dalam penerapan kejujuran dalam akademi dan menghindari penyalahgunaannya. Kedua, ditegaskan bahwasanya pengembangan ilmu pengetahuan harus menjunjung tinggi nilai martabat manusia. Ilmu dan pengembangan teknologi tidak boleh merendahkan, melanggar hak asasi manusia, serta menciptakan ketidakadilan bagi sesama manusia. Serta ilmu pengetahuan juga harus bersifat humanis. Apa sih sifat humanis itu? Sifat humanis adalah sifat yang memanusiakan manusia dan tidak membeda-bedakan, serta berorientasi dengan kesejahteraan terhadap sesama manusia. Ruang digital, sila kedua itu sangat penting, terutama yang telah kita ketahui bahwasanya banyak sekali pembulian, perundungan, dan pelanggaran privasi. Maka dari itu, bidang informasi harus dikembangkan agar meminimalisir pelanggaran informasi dan untuk menjaga keamanan pengguna serta etika berinteraksi digital. Kemudian dalam sila kedua ini di ruang digital, sila kedua itu bersifat inklusif, di mana
dapat diakses oleh semua kalangan tanpa membeda-bedakan, termasuk oleh kalangan disabilitas. Maka dari itu ditekankan dalam sila kedua itu, kalau misalnya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu harus menyesuaikan dalam dalam menjaga martabat setiap manusia, dalam menjaga sifat kemanusiaan, seperti itu. Penerapan dalam sila ketiga, pengembangan ilmu pengetahuan itu harus memperkuat integritas sosial serta keutuhan bangsa, di mana kita itu tidak seharusnya menjadikan perbedaan yang ada itu sebagai penghalang kita untuk tetap menjadi bangsa yang utuh, yang bersatu. Kemudian dalam ruang digital, tantangan terbesarnya itu adalah penyebaran ujaran kebencian. Ngapain ujaran kebencian? Nah, itu tuh menjadi tantangan terbesar gitu. Kalau sila keempat itu dalam pengembangan ilmu pengetahuan, kita tuh ditekankan banget dengan yang namanya demokrasi, kemudian musyawarah. Nah, kemudian ada satu lagi tuh namanya apa gitu ya. Nah, itu tuh kalau misalnya ada dua ini, kita tuh harus melibatkan, intinya kita tuh harus melibatkan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, pemilihan kebijakan, keputusan bersama lah gitu ya. Dimana kita tuh nggak boleh dalam mengambil kebijakan itu secara otoritas, harus tidak boleh bersifat otoritas, tapi itu harus bersifat yang melibatkan masyarakat gitu, dan harus mempertimbangkan keputusan yang akan diambil itu. Sedangkan dalam ruang digital, sila keempat tuh berperannya tuh dalam basis aspirasi publik. Maksudnya tuh gini, diharapkannya itu kan kalau misalkan dalam aspirasi publik itu berarti yang lingkupannya ruang digital itu kan salah satunya media sosial. Sedangkan kalau misalnya media sosial itu, kita itu harus yang namanya bijak dalam mengambil keputusan gitu. Nah, intinya kesimpulan dari sila keempat itu dalam dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan di ruang digital itu, intinya gini, kalau misalkan kita itu dalam pengambilan keputusan kenapa harus bersama, biar nanti itu hasil dari keputusan kebijakannya itu bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, bukan hanya oleh orang yang mencetus kebijakan tersebut atau yang memilih kebijakan tersebut, tidak, tapi kita tuh harus melibatkan semuanya, bukan satu pihak atau dua pihak, enggak, tapi harus semua pihak merasakan itu untuk memilih. Sekarang sila kelima. Nah, dari sila kelima itu ditegaskannya tuh keadilan sosial sama kesejahteraan bagi seluruh rakyat atau seluruh masyarakat, di mana ilmu pengetahuan itu harus dinikmatinya oleh seluruhnya, intinya harus sama rata, tidak hanya pada satu kelompok atau satu komunitas saja, tidak, tapi harus dirasakan dan dinikmati oleh semuanya. Dan kemudian kalau penerapan di ruang digitalnya itu akses pendidikan serta pemerataan akses pendidikan serta pemerataan akses teknologi, di mana di situ tuh tidak membeda-bedakan antara kota dan desa gitu. Jadi biar sama rata gitu. Kenapa? Ya, ini tuh harus cepat diatasi supaya perkembangannya itu sama rata, perkembangannya itu tidak jomplang. Dimana kan yang telah kita ketahui zaman sekarang, bukannya sekarang, dari dulu pun orang pelosok tuh rata-rata akses pendidikannya itu lebih kecil gitu daripada akses orang kota gitu. Nah, terus intinya dari sila kelima itu kita tuh harus menyamaratakan
harus segera menangani penyamarataan pendidikan dan akses teknologi antara kota dan desa gitu. Nah, kesimpulannya dari semuanya, Pancasila dari setiap silanya itu memiliki keterikatan dengan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi, di mana dalam Pancasila itu sebagai arahan, sebagai landasan, sebagai hal yang mengarahkan supaya dalam pemanfaatan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi itu tetap beretika, tetap bermoral, serta tetap berorientasi pada keadilan sosial gitu. Serta humanis, inklusif, yang tadi udah dikasih tahu kan, humanis dan inklusif. Mungkin kalau misalkan humanis tuh bisa kita lihat dari human. Kalau human tuh berarti kan manusia. Nah, manusia berarti memanusiakan manusia gitu ya. Sedangkan kalau inklusif tuh tadi tuh di ruang digitalnya ya, di sila kedua, tapi di ruang digitalnya yang udah dijelasin tadi di sebelumnya. Oke, mungkin sekian. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan, banyak kekurangan. Terima kasih kepada Pak Subelo atas ilmunya selama 1 semester ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.